semuanya. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Alangkah baiknya kalian duduk yang rapi, perhatikan ke depan, jangan mengobrol. Setelah sudah rapi semua, kita sama-sama berdoa agar kelangsungan pembelajaran pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kita selalu bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Amin ya robbal alamin. Lalu pada pagi hari ini di pelajaran Ibu, pelajaran pendidikan agama Islam, kita memasuki bab tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Siapa di sini yang selalu berucap salam dan saliman kepada orang tua saat berangkat dari sekolah maupun pulang dari sekolah? Nah, tanpa kalian sadari itu adalah salah satu contoh tata krama dan sopan santun kalian terhadap orang tua. Tak jarang zaman sekarang banyak yang melupakan tata krama dan sopan santun tersebut. Mungkin dari kalian pun masih ada yang lupa untuk melakukan sopan santun tersebut kepada orang tua. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Tata krama adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa. Tata yang berarti aturan, krama atau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan kromo yang berarti baik. Jadi tata krama adalah aturan yang baik untuk manusia agar dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya. Mengapa sih kita hidup harus bertata krama? Karena dengan tata krama kita akan lebih dihargai oleh orang lain, lebih dihormati oleh orang lain, lebih diterima oleh orang lain. Jadi sangat pentingnya tata krama itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh dari tata krama sendiri pun sangat beragam. Tata krama di Indonesia pun sudah banyak diatur oleh beberapa budaya kita yang sudah ada dari dulu. Yang pertama adalah tata krama cara berkenalan. Berkenalan yang mungkin kalian anggap sepele ya, kalian anggap kecil pun ada tata kramanya. Bagaimana tata krama berkenalan? Tata krama berkenalan yaitu dengan mengulurkan tangan, menyebutkan nama sambil memandang orang yang kita ajak berkenalan, lalu alangkah baiknya sambil senyum. Itu akan membuat orang tersebut merasa nyaman dan merasa dihargai dan dihormati oleh kita. Itu adalah salah satu tata krama cara berkenalan. Lalu setelah kita pelajari tentang tata krama berkenalan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata krama bertamu. Nah, bertamu pun ada tata kramanya. Salah satunya dengan membuat janji terlebih dahulu agar tidak mengganggu atau bentrok dengan kegiatan tuan rumah maupun orang yang ingin kita datangi. Nah, saat bertamu pun kita harus datang tepat waktu sesuai janji. Tidak boleh, kalau dalam bahasa yang kita sering sebut tuh ngaret. Tidak boleh ngaret, harus on time, datang tepat waktu sesuai janji yang kita buat sebelumnya. Lalu tata krama berikutnya lah tata krama berpakaian. Nah, tanpa kalian sadari pun sekarang kalian sudah melakukan tata krama cara berpakaian di sekolah dengan memakai seragam, memakai sepatu, tidak memakai sandal, tidak memakai baju bebas, tidak memakai kaos, memakai kemeja, memakai rok. Itu adalah salah satu tata krama berpakaian di sekolah, dan sudah dari dulu, dari dini, dari SD ya, dari TK mungkin kalian sudah melakukan tata krama cara berpakaian yang baik dan benar di sekolah. Lalu setelah tata krama berpakaian, kita akan melanjutkan dengan tata krama berjalan. Berjalan yang mungkin kalian anggap biasa saja gitu.
ya itu pun ada tata kramanya. Nah, tata krama berjalan yang baik, yang benar itu adalah tidak menggesekkan kaki di jalan. Jadi tidak menimbulkan bunyi gesekan terhadap kaki dan jalan gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita membunyikan gesekan itu akan mengganggu orang gitu, mengganggu orang di sekitar kita dengan bunyi gesekan tersebut. Nah, tata krama berjalan yang baik itu ya tidak membunyikan gesekan, jadi harus melangkah gitu, diangkat kakinya, tidak boleh digesek-gesek atau diseret. Biasanya bahasanya itu diseret. Nah, dengan setelah berjalan tanpa menyeret itu masuk ke dalam tata krama berjalan di depan orang lain, di depan orang tua maupun anak di bawah umur di bawah kita pun ada tata kramanya, yaitu dengan menundukkan kepala, membungkukkan badan, dan mengucapkan amit. Kalau dalam bahasa Jawa itu amit, kalau di bahasa Indonesia kan itu permisi. Nah, tata krama dalam budaya Indonesia ini sudah mulai hilang. Tak jarang pun kita saat melewati orang tua, kita kadang lupa untuk membungkukkan badan, mengucapkan permisi. Nah, dari sekarang kita harus melakukan tata krama berjalan seperti itu. Agar apa? Agar tata krama ini menjadi contoh bagi adik-adik kita untuk melakukannya dari sekarang. Lalu setelah tata krama berjalan, yaitu tata krama berbicara. Berbicara pun ada tata kramanya. Nah, di dalam tata krama Indonesia, berbicara itu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh kata-kata yang kotor, tidak boleh kata-kata yang kasar, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain gitu, atau membuat sakit hati orang lain dengan kata-kata kalian, itu tidak boleh. Dan kita dalam berbicara maupun ke orang yang kita tidak kenal sekalipun harus menggunakan tata krama. Nah, dalam tata krama berbicara kepada orang lain pun kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi kita harus menunggu orang lain selesai berbicara baru kita menjawabnya. Jadi tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, lalu saat berbicara kepada orang lain pun kita harus memperhatikan, tidak boleh main HP, tidak boleh memandang ke kanan kiri atau menoleh atau memperhatikan yang lain. Itu adalah salah satu bentuk tata krama kita terhadap orang lain, menghormati orang lain berbicara dengan memperhatikannya. Nah, yang terakhir adalah tata krama makan. Rasul pun mencontohkan kita makan dengan tangan kanan. Nah, sekarang makan dengan tangan kanan merupakan tata krama yang ada di Indonesia. Mau orang Hindu, orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, semua makan dengan tangan kanan karena sudah termasuk tata krama di Indonesia. Tata krama makan, selain makan dengan tangan kanan, ialah tidak boleh makan sambil berdiri. Harus duduk yang rapi, tidak boleh berdiri, tidak boleh lompat-lompat, atau tidak boleh sambil berjalan, dan tidak boleh mengobrol. Itu adalah salah satu tata krama makan. Lalu ada pula tata krama makan bersama. Mungkin kalian sering ya makan bersama keluarga, dengan kakak, adik, orang tua, atau saudara-saudara yang lain. Itu tata kramanya yaitu mengambil makanan yang paling dekat dan menghabiskannya. Itu adalah salah satu tata krama kita terhadap makanan dan kepada orang yang membuat makanan atau yang memberi makanan. Dengan kita melakukan tata krama tersebut, orang yang memberi kita makanan atau orang yang membuatkan kita makanan akan merasa senang karena mereka merasa dihargai dan dihormati makanannya oleh kalian yang makan gitu. Lalu kita akan memasuki tentang sopan santun. Sopan santun adalah sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain agar bertujuan memberikan rasa nyaman dan keharmonisan dalam lingkungan kita. Sopan santun ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang lain, kepada siapapun, agar membuat orang itu merasa nyaman kepada kita, ngobrol nyaman dengan kita, berhubungan nyaman dengan kita gitu. Lalu
Apa sih contoh-contoh norma sopan santun di zaman sekarang ini? Nah, contoh-contoh norma sopan santun adalah menghormati orang tua, tidak meludah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak berkata-kata kotor, menerima apapun selalu dengan tangan kanan, berpakaian yang sopan dan santun. Itu adalah salah satu norma sopan santun. Contoh norma sopan santun. Nah, ketika kita meminta maaf saat berbuat salah, baik disengaja maupun tidak, adalah salah satu contoh sopan santun yang harus kita tanamkan sejak dini. Mungkin di zaman sekarang ini kata minta maaf itu selalu dibentengi dengan kata baper. Baper banget sih lo. Padahal kata baper ini adalah salah satu bukti bahwa kita tidak bertata krama. Seharusnya saat orang yang kita ajak berbicara itu marah atau merasa tidak enak dengan omongan kita, seharusnya kita sebagai manusia yang ingin dimanusiakan harus berucapkan maaf, minta maaf. Tidak boleh berlindung dalam kata baper, karena itu adalah salah satu contoh sopan santun yang mulai hilang di zaman sekarang. Lalu kita masuk ke dalam sanksi bagi pelanggar norma sopan santun. Bagi pelanggar sopan santun, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, entah cemoohan, hinaan, merasa dikucilkan atau diasingkan, bahkan sampai dicemooh dengan kata kurang ajar. Itu adalah sanksi bagi pelanggar sopan santun yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan sopan santun, melanggar sopan santun dan melanggar tata krama, tidak melakukan tata krama dan tidak melakukan sopan santun, maka akan mendapatkan sanksinya seperti itu. Dicemoohkan, dikucilkan, bahkan sampai disebut dengan kurang ajar. Nah, lalu kita akan memasuki tentang rasa malu. Rasa malu itu adalah sifat atau perasaan yang ada pada diri manusia untuk membentengi kita agar tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang rendah atau yang melanggar norma sopan santun dan tata krama. Dalam Islam pun malu masuk dalam sebagian dari iman. Bahkan Rasulullah pun bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua adalah memindahkan duri dari jalan, dan yang ketiga adalah rasa malu merupakan cabang dari iman. Orang yang beriman pasti memiliki sifat malu. Bahkan orang yang berucap beriman tapi tidak mempunyai malu, maka orang itu tidak disebut orang beriman. Orang yang memiliki sifat malu merupakan ciri khas akhlak orang yang beriman. Orang yang memiliki sifat ini apabila melakukan kesalahan akan menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki malu saat mereka melakukan kesalahan, melanggar norma sopan santun, melanggar tata krama, ataupun memiliki dosa yang banyak, dia akan biasa aja, gak malu sedikit pun gitu. Nah, setelah kita mempelajari rasa malu, sopan santun dan tata krama, kesimpulan dari sopan santun, tata krama dan rasa malu ini adalah satu sama lain saling berkaitan, satu sama lain saling berhubungan. Dengan rasa malu ini, terutama malu kepada Allah, malu terhadap malaikat yang mencatat segala amal baik amal perbuatan buruk kita, malu terhadap orang-orang di sekitar, malu terhadap keluarga, orang tua. Dengan rasa malu itu, kita akan selalu berusaha melakukan sopan santun, tata krama dimanapun kita berada. Jadi kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menanamkan rasa malu sejak dini. Harus melakukan norma sopan santun, tata krama yang ada di Indonesia, dimanapun kita berada. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini,
Baiknya kalian membuka buku pendidikan agama Islam halaman 18. Di situ ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan sesuai dengan kebiasaan kalian. Dan di checklist ya. Checklist sesuai dengan kebiasaan kalian. Dan Ibu harap kalian semua bisa dengan jujur menjawab lembar kerja tersebut. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan selesailah sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.